Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Orasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Menanggapi dari beberapa keluhan di kolom komentar yang mempertanyakan, kenapa sih saya menjual emas, toko membelinya seharga yang tertera di surat dulu. Jadi mereka menjual emas tersebut dihargakan seharga yang ada di surat, tidak mengikuti harga pasaran. Dan akhirnya saya mencoba mencari informasi dari beberapa sumber dan dari beberapa toko. Nah, termasuk toko langganan saya tanyakan. Nah, saya bertanya, kenapa masih ada toko yang tidak mengikuti harga pasaran waktu konsumen menjual kembali? Pihak toko menjawab, tidak semua emas itu waktu menjual kembali mengikuti harga pasaran. Jadi ada model dan kadar tertentu yang mengikuti harga pasaran. Jadi yang mengikuti harga pasaran adalah emas yang 24 karat. Sedangkan emas yang 22 karat itu tidak mengikuti harga pasaran. Begitu jawaban dari toko langganan saya juga. Jadi toko langganan saya juga ternyata membeli emas yang 22 karat tersebut tidak mengikuti harga pasaran. Mereka tidak melihat waktunya naik, waktunya turun. Pokoknya mereka membeli emas perhiasan yang 22 karat tersebut sesuai dengan harga beli waktu dulu. Walaupun emas tersebut dibelinya sudah tahunan. Itu pun masih ada potongan lagi sekitar Rp20.000 per gram. Nah, jadi begitu sahabat, ternyata emas 22 karat ke bawah, pihak toko tidak memasukkannya ke harga pasaran. Jadi pihak toko menganggap itu adalah emas perhiasan, tetapi emas perhiasan yang berharga. Makanya masih bisa dijual kembali dengan harga belinya. Nah, saya pun sebetulnya bingung, kenapa? Itu kan sama-sama emas. Nah, terus saya bertanya lagi sama toko yang lainnya. Ada toko yang membeli dengan harga pasaran. Tetapi setelah dihitung-hitung sama dia, bagusan dia membeli emas seharga emas mereka beli dulu ketimbang dengan mengikuti harga pasaran yang sekarang. Kalau emas itu yang 22 karat ke bawah. Apa alasannya? Ketika kita menjual dengan harga pasaran emas yang contohnya emas 22 karat, itu ternyata banyak potongannya sahabat, banyak potongannya. Karena di situ emas yang 22 karat ada campuran logam yang lainnya. Sementara kalau mengikuti harga pasaran, harga logam yang lain seperti tembaga atau perak itu tidak terhitung. Jadi yang dihitung adalah emasnya. Otomatis di situ akan banyak sekali potongan karena yang dihitung adalah harga dasar emasnya. Jadi kalau dihitung-hitung, bagusan toko membelinya seharga mereka beli dulu. Gitu sahabat. Memang kalau dihitung-hitung, kalau kita membelinya itu udah puluhan tahun, ya mungkin ada kerugian ya kalau kita dibandingkan rupiah dulu gitu loh. Jadi di sini akhirnya saya memiliki pikiran, dan ini pun dari ide dari sahabat kita yang dulu pernah komentar untuk mensiasati agar emas kita itu mengikuti harga pasaran. Jadi caranya yaitu dengan tidak memakai surat. Tetapi jangan langsung menjualnya. Sahabat bisa tanyakan dulu harga emas jualnya berapa memakai surat. Nanti sahabat bawa pulang lagi. Besoknya sahabat bisa jual emas tersebut tanpa surat. Berapa dia terima? Seandainya harga emas memakai surat dengan harga emas tidak memakai surat harganya lebih tinggi dari tidak memakai emas, sahabat jangan memakai surat. Ini trik dan ternyata banyak yang berhasil.
Jadi ketika menjual emas perhiasan memakai surat harganya 1.000, dan ketika menjual emas tidak memakai surat lakunya 1.500, itu ada kejadian kayak begitu. Kalau memang emas sahabat tersebut itu dibelinya jangka waktu yang udah lama, udah tahunan lah, udah tahunan. Kalau kita menjual dengan memakai surat, itu tetap akan rugi karena toko akan menerima emas kita itu seharga emas yang dulu kita beli. Ya begitu. Jadi ada dari pengalaman sahabat yang di sini sudah berbagai cerita, ternyata lebih untungan tidak memakai surat kalau emas tersebut dibelinya sudah tahunan atau lama. Kecuali kalau memang emas yang sahabat beli itu belinya baru 1 tahun, sahabat bagusan memakai surat saja. Nah, jadi di sini sudah jelas sahabat. Kalau emas 22 ke bawah itu sudah saya jelaskan beberapa kali, tidak termasuk emas investasi. Terbukti emas langganan toko emas langganan saya pun ternyata membeli emas 22 karat tersebut tidak mengikuti harga pasaran. Begitu, itu ternyata. Jadi buat sahabat yang merasa selama ini menjual emas perhiasan selalu diterima dengan harga yang tertera di surat, jadi itulah jawabannya. Begitu. Dan saya pun udah berkomunikasi juga sama teman-teman saya yang dari Jambi, yang dari Aceh, yang dari Jawa Timur. Itu saya sudah berkomunikasi gimana jual beli emas di sana ternyata hampir sama. Nah, sahabat, memang ada toko yang membelinya walaupun itu emas muda dengan harga pasaran. Tetapi bagusan kita jual emas tersebut seharga yang ditulis di surat. Kalau dihitung-hitung masih murahan malah yang dihitung harga pasaran kalau emas yang muda atau yang 22 karat ke bawah. Jadi begitu sahabat, mudah-mudahan yang selama ini punya keluhan bisa tahu itulah toko emas memberlakukannya seperti itu. Jadi emas yang bisa mengikuti harga pasaran naik atau turunnya harga pasaran itu adalah emas yang 24 karat. 22 karat ke bawah itu tidak akan mengikuti harga pasaran. Demikian sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat, dan inilah patokan harga emas perhiasan untuk hari ini 14 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.